Join now. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Salam kenal, saya Ricky Avianto. Hari ini akan eh, membantu teman-teman dan membantu kita semua untuk bisa ngobrol banyak nih. Hari ini kita bersama-sama dengan Kak Mary. Halo Kak Mary, selamat Halo, pagi. selamat pagi. Gimana Kak Mary persiapannya buat teman-teman hari ini? Agak ndredeg ya, lu. Deg-degan ya. Soalnya serangan media internetnya lebih ganas ya kan daripada serangan secara langsung. Iya. Oke, hari ini teman-teman kita akan bicara banyak hal ya tentang mental health ya. Kalau saya sih prinsipnya gini, mental health ini perlu kita dapatkan, perlu kita mengerti dan ini akan berguna di sepanjang umur teman-teman gitu. Jadi artinya kalau sesuatu yang bagus untuk kita dengar sepanjang umur kita, sepanjang usia kita, berarti secepat mungkin kita mulai belajar. Nah, hari ini teman-teman kita semua ditolong nih ya. Berarti mulai dari hari ini 13 November teman-teman udah ngerti soal isu mental health dan nanti kita akan sama-sama diskusi juga. Jadi jangan lupa teman-teman siapkan pertanyaannya supaya kita nanti bisa lebih dalam, lebih paham lagi soal mental health ya. Kak Mary ini adalah seorang psikolog ya dan juga dosen di Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Kak Mary sangat berminat pada isu kesehatan mental dan juga kasus-kasus pada anak-anak usia remaja. Nah, hari ini Kak Mary akan memimpin kita. Kak Mary akan memberikan banyak ya, ceritanya juga ya yang supaya kita bisa makin paham dan makin dekat nih isu mental health sama kehidupan kita. Mari teman-teman kita sambut Kak Mary. Silakan Kak Mary. Terima kasih Pak Riki. Saya manggilnya bingung karena mau calon pendeta ya. Jadi kalau manggil Kak kok kayaknya nggak biasa gitu. Jadi oke. Kita langsung masuk aja pada materi hari ini gitu ya. Tapi saya nggak diizinkan untuk share screen, jadi saya agak bingung. Saya belum Oke, diizinkan sebentar untuk ya. share screen. Kalau ini sambil nunggu diizinkan share screen nih. Oh, udah bisa ya? Belum. Oh, belum. Oke, Oh, teman-teman di bisa share screen kan ya. Boleh saya share screen sendiri supaya kontrolnya jadi saya. Karena ada hasil pengisian dari teman-teman yang terupdate ya, dari yang terbaru ya kan. yang seminggu ini ya dari hari apa ya Rabu itu ya kita Betul. minta teman-teman buat isi. Oh, ini udah disiapkan juga berarti sama Kak Mary nih hasilnya. Saya penasaran Kak Mary sama hasilnya. Iya, karena saya pesannya panitia juga boleh isi gitu ya. Iya, benar. Oke, terima kasih sudah boleh share saya. Oke. Iya, jadi sesuai dengan judulnya, memang saya bingung kan waktu diminta oleh melalui Kak Riki gitu ya, apa isu yang biasanya untuk teman-teman itu apa gitu ya. Terus kemudian saya mikir, oke mental health ini ada beberapa nih, wah saya kayak punya daftar menu makanan gitu ya. Terus kok menarik semua, waduh ya susah gitu ya. Karena kalau misalnya kita ngomong mental health itu memang sangat luas range-nya dan ini merupakan tantangan dalam 30 menit supaya saya berbicaranya tidak seperti kereta api karena biasanya saya kalau berbicara itu ya sama mirip-mirip sama Steffi gitu ya. Kalau ngomong gitu ya, cepet gitu. Jadi ini tantangan 30 menit menyampaikan mental health awareness tentang mental health awareness yang sederhana tetapi kena di hati gitu ya. Jadi kita kalau ngomong tentang mental health sebenarnya kita semua punya gitu ya, kita semua punya yang namanya kesehatan mental. Ya, tetapi memang ada yang kalau ditanya gimana keadaanmu hari ini? Good, not so good. Oke, gitu ya, in between gitu ya. Oke itu in between gitu. Kita tidak bisa menentukan apakah kita betul-betul dalam kondisi oke, gitu, ataukah kita nggak oke nggak juga gitu. Kalau nggak baik enggak,
kalau baik ya enggak juga gitu ya. Jadi in between, dan kita seringkali kalau dari hasil surveinya nanti kita lihat, itu kita berada di tengah-tengah ini gitu ya. Jadi kita nggak bisa yang betul-betul secara pasti bahwa I'm good gitu ya. Aku dalam kondisi baik-baik saja. Nah, sebetulnya apa yang dimaksud dengan kesehatan mental? Kesehatan mental itu sebenarnya adalah kondisi status, kalau berdasarkan definisi dari WHO sebenarnya, yang namanya kesehatan mental itu tidak hanya bicara soal psikis, tetapi sosial kita, fisik kita, gitu ya, spiritual kita, itu semua adalah kesehatan mental, definisi dari kesehatan mental. Dan itu mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, cara kita merasakan tentang diri kita dan orang lain. Orang lain ini tidak hanya person, tetapi juga situasi, gitu ya. Dan bagaimana kita memaknai hal itu, gitu, memaknai relasi kita, merasakan diri kita itu kalau istilahnya itu sense of self-nya itu gimana, gitu. Apakah positif, apakah negatif, ataukah ya so-so gitu ya, bingung gitu ya, apa ya harus ngomong apa gitu ya. Sebagai anak Tuhan ya harus ngomongnya baik gitu. Kadang-kadang kita punya pressure tersendiri gitu ya dengan kondisi kita sebagai bagian dari gereja gitu. Dan itu mempengaruhi apa akhirnya? Cara kita berpikir, cara kita merasa, dan bagaimana kita memaknai dunia ini, itu mempengaruhi kapasitas kita untuk belajar. Kemampuan kita untuk belajar. Belajar itu tidak selalu sesuatu yang berhubungan dengan sekolah, tetapi belajar tentang pengalaman baru, belajar bahwa, oh ternyata kalau aku berbicara dengan cara seperti ini akan menyakitkan buat orang lain. Ketika aku jujur dengan cara seperti ini untuk mengkoreksi perilaku orang lain, itu membuat dia sakit hati dan justru menimbulkan akar kepahitan. Oh, ternyata kalau aku tidak jujur pada perasaanku sendiri, aku juga diam-diam menyimpan bom waktu, gitu ya. Bom waktu yang bisa sewaktu-waktu cuman disentil sedikit langsung duar gitu ya. Duar, dan itu kalau sudah bom meledak itu mempengaruhi banyak hal yang kita tidak bisa kendalikan lagi gitu. Nah, itu belajar gitu. Learn, communicate, form, maintain gitu ya. Jadi kita akan kesulitan dalam hal kebanyakan relasi gitu. Dalam hal relasi, membangun relasi yang baru, mempertahankan relasi yang sudah ada, mengakhiri suatu hubungan gitu ya. Kalau ada awal pasti ada akhir. Itu enggak boleh di denial gitu ya. Itu tidak boleh kita tidak boleh menyangkali hal itu. Kalau ada awal pasti ada akhir. Kalau ada start, pasti ada finish, gitu ya. Jadi kalau yang mungkin sekarang dalam kondisi school problems gitu ya, harus menulis sesuatu, harus mengerjakan sesuatu, well, gitu ya, setiap kali mau mulai pasti akan ada finish, cuman waktunya kapan gitu ya. Kita berperangnya adalah dengan waktu. Dan itu juga akan mempengaruhi kita tentang kemampuan kita bagaimana menghadapi tantangan gitu ya, tantangan-tantangan, perubahan-perubahan di dalam hidup ini. Dan kita tahu bahwa selama pandemi ini perubahan tuh cepat sekali gitu. Setiap kali kelihatannya sudah turun nih angkanya, jadi kita boleh keluar lagi. Wah, sudah mulai euforia. Bikin klaster baru. Muncul lagi berita kalau ada varian yang baru. Jadi ini perubahan informasi ini menciptakan kondisi kita merasa kayaknya ini kita mulai berpikir ya, wah nggak bisa dipercaya di berita mana yang bisa dipercaya. Ada yang bilang kalau itu permainan dari produsen alat-alat prokes itu loh gitu. Makanya kan kalau kita semua sudah boleh bebas, produsennya sudah tidak punya hal yang bisa dijual, tidak laku lagi barangnya. Ini permainan politik, ada yang bilang gitu, ada, hei kamu harus bersyukur, sekarang sudah mengalami penurunan tingkat penyebaran seperti ini ya, harusnya sudah bersyukur gitu. Nah ini informasi apa ya? Kita mulai mikir nih, informasi mana yang bisa kita percaya? Kita mulai merasa ragu gitu ya untuk mengikuti berita-berita yang ada, informasi yang ada, arahan yang ada. Kita mulai mempertanyakan setiap informasi. Kita mulai mempertanyakan setiap situasi, setiap motif seseorang yang ada di sekitar kita. Nah, ini hal negatif sudah mulai muncul. Begitu hal negatif ini muncul, ini akan menyebar sampai kepada bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang. Tipis-tipis mungkin akan keluar sarkastik. Terus dibungkus dengan roasting istilahnya, gitu ya, supaya kelihatannya komedi, gitu. Tetapi komedi itu hanya berlaku jika semua orang yang mendengarkan, yang merasakan itu, merasa juga senang, gitu.
Kalau ada orang yang ketika di roasting, dia ngerasa sakit hati, kemudian dia merasa ada kepahitan gitu ya, mulai muncul rasa, tak bunuh orang ini, gitu. Maka ini sudah bukan lagi roasting, tetapi bullying. Gitu ya, teman-teman. Jadi kadang kita itu pada terminologi itu mesti hati-hati, gitu. Kita harus berhati-hati pada terminologi. Kadang kita menyebutnya, membungkusnya secara positif, padahal di dalamnya sampah. Gitu. Nah, ini malah justru memperparah kondisi insecure. Kita mulai memaknai dunia itu jadi bingung gitu, memaknai diri kita sendiri juga bingung gitu. Apakah betul saya ini benar-benar sudah oke gitu, atau aku berpura-pura untuk oke gitu. Ataukah jangan-jangan aku sebenarnya oke, tetapi karena sekitarku nggak oke, rasanya aneh kalau aku oke sendirian gitu ya. Dan itu akan mempengaruhi apa? Cari-cari masalah dalam relasi, cari-cari kelemahan orang gitu ya. Terus melihat segala hal di sekitar tuh terasa semakin berat, semakin apa ya, tidak memberikan ruang untuk bernafas dan bergerak, tetapi menekan gitu. Dan itu berbahaya. Apalagi sekarang kondisinya apa? Kita euforia gitu ya, dengan kondisi yang semua itu dipermudah gitu. Untuk angkatan saya gitu, angkatan saya ini kan saya kelahiran 80 gitu ya. Kelahiran 80 ini angkatan yang sebetulnya irisan juga gitu ya. Mau dibilang murni fosil juga enggak juga gitu ya. Terus si murni milenial enggak juga gitu, tetapi irisan. Nah, karena saya banyak bergerak dengan mahasiswa, akhirnya lebih banyak menjiwai jiwa-jiwa milenial gitu. Bagaimana menyenangkannya ya, mager itu gitu ya. Tidak usah berpindah tempat, tapi kita bisa mendapatkan apapun yang kita kira kita butuhkan gitu ya. Makanan bisa kita nggak usah ke restoran lagi gitu ya, dikirim semua gitu. Manas-manasi makanan juga semuanya ada gitu untuk memanaskan, menghubungi orang, berkenalan dengan orang banyak. Ada Discord gitu, ada WhatsApp, ada Line, ada Linktree sekarang, ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook gitu. Ada semua media, ada semua platform yang siap untuk menampung kalau kita butuh untuk siapa ya gitu. Kak Riki ngapain ya? Stevie ngapain ya gitu. Misalnya mau cari tahu gitu ya. Nah, itu Dini ngapain ya? Itu bisa langsung cuman one click gitu, one click. Makanya kadang-kadang orang kalau sudah terlalu senang gitu ya, euforia itu kan senang yang berlebihan gitu. Bahkan kadang kita nggak ngerti alasannya kenapa kok kita senang gitu ya. Tapi itu senang berlebihan. Itu kalau di psikologi itu ada istilahnya, kita ada mata kuliah namanya neuropsikologi. Nah, neuropsikologi itu mempelajari bagaimana sistem saraf dan pikiran dan psikis seseorang itu berkolaborasi dalam menciptakan situasi psikologi seseorang, jadi keadaan psikologi seseorang. Nah, kalau secara neuropsikologi, manusia ketika menghadapi situasi yang menekan, gitu ya, stresor, biasanya kita kenalnya stresor atau stres, gitu ya, maka otak ini secara otomatis akan mengolahnya fast track atau slow track, gitu ya. Kalau jalur cepat itu adalah melalui amigdala. Nah, amigdala itu apa? Bagian otak itu yang kayak kenari bentuknya ya kalau lihat gambar gitu ya. Itu bagian yang di belakang sini gitu. Itu dia bertanggung jawab untuk memori emosi dan emosinya sendiri gitu ya. Reaksi-reaksi emosi itu yang tanggung jawab si amigdala ini. Kalau slow track, jadi jalur lambat, itu adalah melalui frontal cortex ini. Gitu ya. Frontal cortex itu apa? Otak bagian depan yang bertanggung jawab untuk mikir, gitu ya, untuk mempertimbangkan, untuk mengambil keputusan, gitu ya. Jadi amigdala itu biasanya kalau ada situasi tertekan, gitu, situasi yang menekan, amigdala ini bereaksi dulu. Buktinya apa? Ya itu tadi ya, aduh kok dredeg ya, waktu Kak Riki tanya sama saya gimana. Dredeg, saya dredegnya itu apa? Dredegnya itu kalau tiba-tiba internetnya down, gitu ya, terus saya nge-freeze habis itu terus nggak bisa masuk lagi ke dalam, lah itu dredegnya di sana, saudara-saudara gitu ya. Kalau online itu dredegnya di situ. Kalau offline nggak apa-apa, masalah teknis, isi materi ada di otak saya gitu ya. Masalah teknis nggak masalah, saya tetap bisa komunikasi dengan audiens. Tetapi kalau sudah online, gitu ya, omo gitu kan, bagaimana? Oke gitu kalau sudah kayak gitu ya, kalau internetnya nge-lag gitu. Nah seperti itu gitu. Jadi kalau fast track-nya itu amigdala dredeg gitu ya, dredeg, terus kemudian frontal cortex saya itu akan menilai apakah memang situasi ini perlu kita pertimbangkan sebagai sesuatu yang berbahaya
buat dirinya Mary, gitu ya. Korteks saya itu akan menilai seperti itu. Apakah ini akan berbahaya buat si Mary ini gitu? Oh enggak kok, enggak berbahaya. Oke, kita go for it aja. Kita tenangkan aja si amigdala, gitu ya. Jadi akhirnya apa? Pelan-pelan rasa dredegnya itu berkurang karena oh lancar kok ini gitu ya. Jadi korteks ini terus bekerja bersama dengan si amigdala. Nah, karena amigdala itu fast track, jalur cepat, maka yang terjadi itu apa? Menurut penelitian para neurolog gitu. Mereka menyebutkan bahwa amigdala itu bisa mengendalikan korteks. Dia bisa membaca langkah-langkahnya korteks, jadi dia bisa blocking langkahnya korteks, sehingga korteks kita itu nggak bisa menilai, mempertimbangkan resiko, mengambil keputusan. Itu nggak bisa. Jadi dia bisa mempengaruhi kinerjanya korteks, tetapi korteks kita itu tidak bisa memprediksi langkah-langkahnya si amigdala ini. Itu sebabnya kenapa ketika kita intens emosinya, kita nggak bisa mikir. Kita kehilangan konsentrasi. Kita nggak bisa ngambil keputusan. Kita bingung, kita takut. Ya, makanya kenapa kok ada orang-orang yang sangat dikuasai oleh rasa takut, itu tidak bisa mikir yang kenceng. Diajak mikir normal itu nggak bisa. Makanya salah. Kalau misalnya orang yang dipenuhi oleh ketakutan dan kecemasan, kita deketinya adalah ngajak ngomong dengan diberikan aturan-aturan atau norma-norma. Kamu harus ingat, kamu tuh nggak sendirian. Kamu itu lo harus berpikir positif. Nggak bisa, ia tahu teorinya berpikir positif. How? Itu yang dia nggak bisa, karena korteksnya nggak berfungsi. Ibaratnya kayak otak kita berkabut. Gitu ya, emosi yang ditimbulkan oleh amigdala ini, yang dikeluarkan oleh amigdala ini, itu membuat otak kita berkabut, sehingga kita nggak bisa mikir. Gitu ya. Kita nggak tahu posisinya di mana. Itu ibaratnya kan kalau kita ngelihat kita lagi jalan di dalam kabut gitu ya, karena ini temanya camp gitu ya, misalnya kita jalan di kabut gitu kan kita nggak kelihatan apa-apa tuh, gitu ya. Nah seperti itu kira-kira ketika emosi kita intens. Jadi mau saya maka gimana caranya mendekati orang yang dalam kondisi seperti itu gitu ya. Nah itu nanti kita bicara di belakang. Ini kita masih ngomong euforia. Euforia pun sama gitu ya. Euforia itu kan gembira, rasa senang, dan itu emosi. Apakah rasa senang juga bisa take control korteks? Yes, gitu ya. Makanya kenapa kok ada istilah sekarang fenomenanya apa? Impulsive buying gitu ya, compulsive buying, shopping itu gitu ya. Tinggal one click langsung tiba-tiba keranjangnya 5 juta, 6 juta, 8 juta, 10 juta gitu ya. Gaming, komen, tinggal tik 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 ya, anonim aja gitu. Yang penting emosi saya tersalurkan, katanya Kak Mary kan emosi nggak boleh menguasai konteks. Jadi saya salurkan. Gimana? Nyampah ke orang lain gitu ya. Komen aja ke orang lain gitu. Toh saya nggak usah lihat responnya orang itu gitu. Jadi saya nggak akan muncul rasa bersalah. Yang penting saya lega. Emosi apapun itu ketika dia menguasai korteks, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita putuskan, lebih besar resiko error. Gitu ya. Seperti itu. Kira-kira gambarannya bagaimana dinamika kesehatan mental tuh, makanya saya bingung gitu ya kalau ngomong kesehatan mental apanya ya gitu, karena banyak banget gitu lah prinsipnya aja dulu gitu ya, prinsipnya aja dulu. Termasuk kita berteman dengan seseorang gitu ya, ketika euforia gitu ya, wah bisa koncoan sama siapa-siapa, koncoan bahasa Surabaya, berteman dengan siapapun gitu ya, dari negara manapun, dari area manapun, kan katanya profilnya dari negara manapun, belum tentu kayak gitu ya. Makanya kejahatan cybercrime itu makin marak, cyberporno itu makin marak, cyberseks makin marak gitu ya, dan seterusnya gitu. Cyber addiction itu juga ada gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang teman gitu yang ada di dalam dunia maya ini gitu ya. Do I know you? Bener lah, gitu kita tahu. Kita sekarang tahu ada pengambilan identitas juga gitu yang terjadi gitu ya. Dan kalau di psikologi sekarang juga ada tambahan mata kuliah namanya cyber psychology. Di situ kita mempelajari bagaimana perilaku manusia dengan ya apa ya human computer interaction gitu ya. Jadi human computer interaction itu dipelajari di cyber psychology ini gitu. Bagaimana seseorang itu membentuk impresi tentang dirinya melalui
media sosialnya. Jadi teman-teman mahasiswa itu akan melihat bagaimana mereka mereka baru sadar gitu ya. Nah ini ketika kuliah itu kan korteksnya diaktifkan secara paksa gitu ya. Jadi mereka baru sadar bahwa, ternyata saya itu membangun pribadi saya, profil saya itu tertentu gitu ya. 25%-nya real, 75%-nya modification. Modification tuh ya macam-macam lah ya, mulai dari usia, mulai dari foto, diubah-ubah penampilannya gitu kan, aplikasinya makin banyak. Berarti kan konsumen makin banyak kan gitu ya. Kalau aplikasi tertentu kita kan gampang bacanya. Konsumen apa gitu, trennya sekarang nih ngapain sih? Oh, beautify. Oke, berarti makin banyak menjamur aplikasinya. Oh, makin banyak gamers. Oke, diperbanyak lagi. Desain-desain itu apa? Gaming. Itu juga dipelajari di situ. Psychology of gaming. Jadi bisa membedakan antara apakah seseorang itu ketika menjadi seorang gamer sudah sampai ke level addicted tanpa dia sadari. Gitu ya, ingat emosi menguasai korteks sehingga kita nggak sadar kadang-kadang mengambil keputusan tertentu yang ternyata beresiko berbahaya buat diri kita. Seperti itu, gitu ya. Jadi bagaimana cara kita mengenali mereka yang sesungguhnya gitu. Selalu kalau kami mengajarkan, kami menyampaikan, kami itu artinya aktivis mental health gitu ya, yang berkaitan dengan internet. Ya bertemanlah dengan yang kamu kenal di dunia real gitu. Kalau kamu baru kenal di dunia maya, jangan puas hanya cuman chatting gitu atau telepon atau Pak harus ya makanya banyak orang lebih suka video call gitu ya. Video call itu paling enggak lebih kecil kemungkinan dibujui gitu ya, dibohongin gitu. Lebih kecil kemungkinannya itu modification. Tapi bisa terjadi nggak? Bisa aja gitu. Orang kan makin canggih, teknologi itu makin maju bukan makin mundur kan begitu gitu ya. Nah, makanya orang-orang itu makin terdorong untuk membentuk certain personality gitu ya. Sehingga makin lengket sama internet, makin bersembunyi di dunia maya ini. Ini kan sudah hampir 2 tahun gitu ya, teman-teman itu stay at home gitu. Jadi saya random tanya sama mahasiswa waktu kuliah itu saya suka ngobrol itu di luar akademik gitu. Jadi kalau pas di bor gitu, saya ngobrolnya yang lain-lain. Saya tanya kabarnya mereka, saya tanya kehidupannya mereka, apa yang mereka makan gitu. Sederhana sebenarnya, tapi bisa sampai curhat akhirnya gitu ya. Jadi saya tanya random, siap nggak ya kuliah online lagi, kuliah offline lagi gitu. Wih, emang ibu siap gitu ya gitu. Emang ibu siap? Ada yang panggilnya ibu, ada yang panggilnya Cece ya gitu. Emang ibu siap? Emang Cece siap gitu. Terus saya bilangnya, ya antara siap nggak siap. Saya ini orang introvert gitu. Jadi ketika harus stay at home itu saya bersyukur luar biasa gitu karena saya bisa fokus pada apa yang kehidupan saya yang selama ini saya geser gitu ya karena saya ngelihat orang lain terus gitu, melihat kebutuhan orang lain terus, melihat kebutuhan kalian begitu. Habis itu terus, nah kan gitu, Cici juga nggak siap, kita juga nggak siap. Oh, dulu kok tanya-tanya terus, kapan ngampus, kapan kuliah lagi, kapan masuk lagi gitu. Ya separuh-separuh, nah itu ya in between gitu ya. Ada sisi kita kepengen ke kampus, tapi ke kampusnya bukan belajar, ketemu sama teman-teman, ngobrol sama dosen. Jadi kalau di Fakultas Psikologi ya Ubaya itu memang gitu gitu. Hubungan antara dosen dan mahasiswa itu setara, seperti teman gitu ya. Ada saatnya kami ngajar gitu, tetapi memberi materi sebagai yang kompeten gitu, tetapi sering kalinya adalah sebagai teman curhat gitu. Seperti itu. Nah, itu ya. Jadi kita perlu hati-hati dengan siapa kita berhubungan, berelasi gitu. Nah, itu juga yang menjadikan tadi saya sempat mention gitu ya, kenapa kok kita makin lengket sama internet gitu. Ada dorongan untuk memanage ini sebagian besar gitu ya. Orang masuk kepada dunia internet dan semakin lengket dengan internet, dengan teknologi, itu karena ada dorongan untuk mengelola perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, tidak nyaman gitu ya. Termasuk bingung itu kan nggak nyaman gitu. Tidak bisa menentukan apakah ini sedih, kecewa, buruk banget gitu ya, bahkan tidak ada namanya emosinya gitu. Itu bingung. Jadi akhirnya apa? Dialihkan. Kalau dulu mungkin pakai drug gitu ya, alkohol, drugs gitu. Nah, ini enggak, larinya kemana? Ke game, information checking gitu ya, social media gitu ya. Nah, itu apa yang mendorong sebenarnya anxiety, depression, stress, loneliness gitu ya. Karena kita dipaksa untuk sendiri nggak ketemu sama siapa-siapa. Beda loh, video call
Terus kayak tadi ya, Steffi sempat kan, "Aduh, ayo tolong dong open kamera, saya kesepian nih di sini." Tuh kan, gitu ya. Jadi saya juga sering menemui kasus seperti Steffi gitu ya, di kelas gitu. Awal-awal sih mereka mau open cam gitu mahasiswa, tapi sudah menjelang akhir gitu alasannya macam-macam, "Bu, internet saya unstable." Ya sudahlah, gitu ya. Terus, "Bu, ini saya lagi nemenin mama saya keluar." Oke lah, gitu ya. Tapi saya bisa bayangin gitu, ketika kondisi harus menjalankan peran sekaligus gitu loh, 2 peran sekaligus. Kalau ke kampus kan ya sekolah biasa gitu, jadi dia bisa fokus. Kok di sini mau sekolah, tiba-tiba dia masuk kamar, jedeng gitu, kelihatan di belakangnya gitu kan. Terus kadang-kadang belum nggak cuman gitu, masuk terus ngajak ngobrol gitu ya, jadi bingung gitu ya. Bingung, stres gitu, kebanyakan stres sih gitu. Nah ini mulai bergeser ke yang lebih parah. Sebenarnya stres itu paling ringan, jadi loneliness, terus stres, terus mulai anxiety dan depression. Tahap paling akhir biasanya depression. Ya, loneliness paling sering juga. Loneliness itu ada 2 jenis, ada social loneliness dan emotional loneliness. Dan kebanyakan problem sekarang itu emotional loneliness. Jadi teman banyak tapi kosong gitu, ngerasa kosong. Ngerasa ngobrol sama teman, tapi ngerasanya nggak ada isinya gitu ya. Isinya apa ya, nggak ada feeling-nya, dingin gitu loh. Rasanya nggak bisa dibilang dingin juga, hangat nggak rasa, dingin nggak rasa gitu ya. Tapi kosong gitu loh. Tidak ada muatan yang berkualitas dalam relasi itu gitu. Nah, ini mulai tanda-tanda kesehatan mental terganggu. Jadi alasan-alasannya kalau saya rangkum ada 3 ini, ya. Berinteraksi secara internet itu secara online itu lebih mudah, murah, cepat, bisa dengan siapapun, kapanpun gitu ya. Sekarang itu saya kalau dulu, di kampus paling saya pulang jam 8 jam 10 malam gitu ya, nemenin teman-teman, curhat. Kadang-kadang mereka tuh ada tanda-tanda depresi, tapi kan tidak mudah ya orang itu mengungkapkan rasa sesaknya ini, apalagi kalau itu adalah akumulasi perasaan negatif gitu. Jadi biasanya cuma nemenin ngobrol aja, lama-lama terus keluar gitu, bocor, emosinya udah keluar, lah nggak bisa saya tinggal gitu ya. Nah kadang sampai jam 10 malam. Itu waktu offline. Masih bisa saya cut, "Aduh saya mesti pulang nih," gitu, "besok ya kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi." Bisa saya cut gitu ya. Tetapi online ini 24/7 gitu ya. Jadi kadang munculnya juga lebih parah lagi. Jadi nggak sekedar keluar emosinya, tapi sampai muncul kepada pikiran-pikiran untuk, "Apa aku menghilang aja ya? Apakah aku ini masih diperlukan di dunia ini?" Kayaknya enggak deh. Gitu, gitu ya. Jadi easier to interact online ini juga bahaya juga sih sebenarnya, tapi ini alasannya. Attractive information. Jadi kita tidak hanya melihat kata-kata yang abstrak, tetapi visualisasinya luar biasa, stimulasi secara visual. Kemudian kalau kita tanya itu nggak ditanya balik, langsung dijawab sama Mbah Google ataupun Mbah YouTube gitu ya. Langsung dijawab gitu. Jadi kita nggak perlu verified apapun gitu ya. Kita bohongi mesinnya juga dia nggak akan ngecek KTP kita kan kayak gitu. Jadi attractive information. Bahkan untuk hal-hal yang tadinya kalau offline mungkin dibatasi dari kita bisa akses sekarang secara online. Terus kemudian apa? Kebutuhan untuk melakukan self medication. Something wrong with me tapi nggak tahu harus kemana, nggak punya uang juga mau kemana, terus nggak mau keluarga itu tahu gitu ya. So aku harus sembuh sendiri. Gimana caranya? Ngegame, gambling, shopping gitu. Sharingnya kalau dapat interaktifnya oke gitu ya, tercounter untuk hal-hal yang positif. Tapi kalau enggak, dia cuma sharing dirinya, sharing tubuhnya, sharing apapun yang dia rasa pengen sharingkan gitu. Nanti tak hapus. Jangan salah, one click itu akan klik 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 gitu ya. Nggak butuh banyak waktu untuk menyebarkan sesuatu yang muncul di depan kita dan kita langsung sebarin share, langsung ke share. Nggak pakai ditanya kamu share ke siapa gitu ya. Nggak seperti itu gitu. Kita langsung klik 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 gitu kan. Ya ada beberapa yang tanya kamu share ke siapa, tapi kebanyakan enggak gitu kan. Langsung aja belum 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 gitu. Jadi apa yang kamu hapus dari komputermu akan stay di jaringan dunia maya itu gitu. Nah, jadi apa biasanya mental health problem akhir-akhir ini? Di era internet dan teknologi yang makin maju ini, gitu ya, nggak akan mundur, makin maju semua akhirnya menjadi smart home, smart everything gitu ya, kecuali manusianya, gitu kan? Karena kita menjadi dimudahkan dan kita nggak pakai otak untuk mikir gitu, karena dipermudah semuanya. Gitu. Nah sekarang saya agak susah kalau mau menjelaskan kepada seseorang secara abstrak gitu ya, karena critical thinking and analytical thinking-nya tidak terlalu berkembang
terlalu banyak attractive information yang membuat orang malas mikir gitu ya, karena sudah disajikan semua, percayalah ini, percayalah ini, percayalah ini gitu ya. Jadi ya sudah gitu, ditelan semua. Nah, masalah-masalah apa yang biasanya terjadi? Depression dari mulai mengisolasi diri gitu ya. Isolasi kita ini udah dalam kondisi situasi terisolasi. Itu ditambah lagi sama dia isolasi diri. Jadi makin bungkam, makin tidak ingin menyampaikan apapun gitu ya. Bipolar ini yang paling parah gitu ya, karena ekstrim biasanya gitu. Bipolar itu kondisi yang di tengah-tengah gitu, nggak tahu kondisinya itu ngerasa gimana, kadang bisa seneng banget, kadang biasa aja, kadang yang down banget, dan itu bertahan sangat lama biasanya. Bipolar itu seperti itu. Mulai self harm, self injury. Saya sering kali ditelepon dalam kondisi orang megang pisau udah ngiris tangannya gitu ya. Udah yang melakukan sesuatu yang melukai dirinya. Kondisi online gini, gimana cara saya nolong kayak begitu? Itu frustration tersendiri buat saya. Gitu ya. Terus ide-ide untuk bunuh diri itu mulai muncul orang-orang dengan kondisi depression. Anxiety, fear of missing out, information addict gitu ya. Jadi rasanya nggak tenang kalau nggak lihat temanku lagi ngapain gitu. Rasanya nggak tenang kalau nggak baca berita gitu ya. Padahal tahu kalau baca berita akan menambah kecemasan gitu. Tapi dia juga cemas kalau misalnya kehilangan berita, fear of missing out gitu. Apalagi kalau lihat teman-temannya, loh kok semua misalnya ini ada nih mungkin salah satu di sini yang mikir, loh kok semua punya background kayak gitu, kok aku nggak dikasih tahu ya gitu lah. Ini kalau mulai berdebar-debar, terus mulai muncul pikiran atau bisikan-bisikan bahwa kayaknya kamu dikeluarkan di outsider deh, kamu kan bukan orang dalam, bukan panitia, ngapain kamu dikasih tahu, belum. Kalau mulai muncul pikiran seperti itu, segera meminta bantuan gitu ya, jangan dipikir sendiri, jangan diobati sendiri gitu. Karena satu pikiran negatif itu akan membawa pada pikiran negatif yang lain kalau tidak ada suntikan vaksin gitu ya, suntikan pikiran yang positif. Mulai muncul, nah ini ya, nanti ada juaranya. Ini beberapa di sini itu juara di dalam hasil survei kemarin gitu, yang pengisian angket. Separation gitu, berpisah dengan orang yang signifikan buat dirinya, orang yang penting dalam hidupnya. Body dissatisfaction, mulai cemas dengan tubuh saya gitu ya, aduh gitu ya, ini piye nih baju udah pada enggak cukup gitu ya, gimana ini gitu, aduh kok aku tambah kecil ya, kok tambah tipis gitu, itu juga bisa terjadi. Overthinking ini paling sering gitu ya, memikirkan hal-hal yang kecil sekalipun yang enggak terlalu perlu untuk dipikirkan tuh dipikirkan gitu. Jadi masuk semua every little things gitu, itu dipikirin gitu, padahal itu not urgent, not important gitu sebenarnya. Loneliness, nah ini menimbulkan anxiety sendiri. Lalu addiction, nah ini information yang tadi sudah saya sebut ya. Kemudian gaming itu tidak semua orang main game pasti addiction gitu ya. Ini terutama pada problematic gaming. Jadi orang yang mencari kegiatan main itu sebagai pelarian dari sesuatu yang kemudian tidak bisa lepas dari situ. Gitu. Porn itu juga gitu. Jadi memang kalau orang-orang ini sebenarnya nyambung ya dengan depression ini. Orang yang dalam kondisi depression gitu, ada tanda-tanda sudah masuk ke depresi, fase depresi, itu biasanya punya perhatian yang sangat berlebihan pada aktivitas seksual dan aktivitas beribadah gitu ya. Itu secara psikologisnya seperti itu. Kemudian shopping ini juga addict gitu ya, karena ya tadi impulsif buying, compulsive buying gitu. Kompulsif itu perilaku berulang-ulang. Impulsif itu nggak pakai mikir ini butuh atau tidak gitu. Lucu ya, beli, cekik gitu ya. Bagus ya, beli, cekik gitu ya. Jadi nggak mikir ini penting nggak ya, perlu nggak ya, gitu seperti itu. Kemudian apa? Mood disorder ini juga. Jadi ini 4 adalah fenomena yang sering saya temui sebenarnya. Jadi ini saya sharing case gitu ya. Bagaimana fenomena-fenomena ini yang muncul di dalam selama pandemi ini gitu ya, sebenarnya nggak selama pandemi aja sih gitu, tapi sebelum pandemi pun kan internet sudah gitu ya, tetapi makin lama itu makin intens gitu loh problemnya, karena kan makin kita lengket, memang dipaksa, dikondisikan gitu menggunakan internet dan teknologi. Mood swings, sadness gitu, feeling sad, feeling worried, feeling down gitu ya, feeling disappoint, feeling angry gitu ya, feel to like mau
merasa seperti pengen nangis tapi nggak tahu apa alasannya gitu ya, itu mood disorder gitu. Sakit punggung nggak jelas gitu ya, padahal ya tidurnya enak, kursinya kursi gaming gitu ya. Kenapa ya kok punggungku sering sakit ya? Gitu. Kenapa ya leher ini sering sakit? Alah paling kolesterol. Hati-hati gitu ya. Nggak selalu seperti itu. Bisa jadi itu tanda-tanda mood disorder gitu. Distress. Distress itu jenis stres yang makin membuat orang tenggelam di dalam kondisi yang gelap. Depresi itu kayak gelap, di awan gelap gini. Kayak begitu. Nah, cara screeningnya gimana? Sederhana, tanya aja, are you okay? Gitu ya. Karena kalau kita tanya gini, itu kita karena apa sih? Kita nggak mungkin tanya are you okay ini pada orang yang kita lihat oke-oke aja gitu ya. Kita akan bertanya are you okay ini justru pada orang-orang yang kelihatannya menurut kita gitu. Kayaknya orang ini ada masalah deh. Gitu. Jadi kita akan bertanya ini pada orang yang memang punya masalah. Jadi kalau orang yang kita pikir dia punya masalah terus dia bilang, no I'm fine, gitu, I'm okay, gitu. Ingat, I'm okay itu in between, gitu ya. Not good, not so good, gitu ya. Jadi tidak baik-baik saja dan bukan tidak baik, gitu ya. Oke itu in between. Gitu. Bisa diturunkan pertanyaannya lebih sederhana. Kamu merasa capek nggak akhir-akhir ini? Tidurmu oke nggak? Gitu. Tidurmu baik nggak? Sering mimpi buruk nggak? Gitu. Bisa tiba-tiba nangis nggak? Marah nggak? Pernah nggak nangis atau marah gitu atau sedih gitu akhir-akhir ini? Ada yang bikin kamu sedih nggak? Ada yang bikin kamu nangis? Oh nangis terharu gitu karena nonton film gitu. Oke, nonton film-film apa? Gitu. Film Squid Game itu loh, aku terharu gitu. Oke, terharu gitu. Terharu pada tokoh yang mana? Gitu. Tokoh si kakek itu loh, gitu. Kok bisa ya dia itu bisa punya ide kayak gitu, bikin acara kayak gitu. Oke, menurutmu apa yang dirasakan dan dipikirkan kakek itu? Nah, itu diskusi sederhana yang saya tadi bilang ya, bahwa kadang saya tidak langsung masuk kepada permasalahan yang dipikirkan oleh orang itu, tetapi tentang apa yang dia pikirkan tentang sesuatu, apa yang dia maknai dari sesuatu, itu memberikan gambaran pada saya tentang status kesehatan mental orang itu. Itu nggak butuh psikolog sih sebenarnya. Itu kalian pun bisa. Maka ini saya sharing di sini, gitu ya. Kamu nikmati sekolahmu nggak? Seneng nggak belajar online gini? Seneng. Pada mata pelajaran yang mana? Mata kuliah mana yang paling berkesan buat kamu? Gitu. Ya gitu ya. Dan ini bisa mengarah kepada ini semua, gitu ya. Deteksi pada ini. Kemungkinan pengalihan dari penggunaan obat-obatan. Obat-obatan itu bisa macam-macam gitu ya. Obat diet, obat pencahar, obat penenang, obat tidur, bahkan banyak yang kesulitan tidur terus minumnya apa? Minum obat flu, luar biasa kan gitu. Karena dalam pikirannya obat flu kan mengandung efek untuk membuat orang ngantuk. Harusnya aku bisa ngantuk nih kalau minum obat flu. Gitu. Diminumin obat flu gitu ya. Ya paling tidak dia merasa stress relief, merasa pain relief, merasa gitu ya. Belum tentu iya gitu. Ya ini yang paling bahaya self diagnostiknya juga gitu ya, yang menyebabkan self medication. Kemudian brain imbalance, pikiran berulang-ulang, perilaku berulang-ulang, mudah teralihkan gitu ya. Jadi imbalance kan tidak seimbang gitu ya penggunaan otaknya gitu. Terus lelah tapi nggak bisa tidur gitu kan. Semuanya capek, menguap berkali-kali tapi nggak bisa tidur, gelisah gitu ya. Ngomongnya terlalu cepat, gerakannya terlalu cepat dan clumsy gitu ya, berulang-ulang kayak gitu. Terus racing thoughts gitu ya. Jadi kayak pikiran itu berpacu gitu ya, nggak bisa berhenti, nggak bisa dipaksa untuk berhenti stop, nggak ada lampu merahnya gitu. Jadi lampu hijau terus gitu. Itu emotional issues, grumpy gitu, pemarah gitu ya, feel like crying, kepingin nangis tapi nggak ada alasan gitu kan, gitu. Atau malah nggak ada rasa apa-apa, bingung, atau cemas itu tadi. Self hate itu yang juga agak banyak gitu. Makanya beberapa kali saya juga bikin acara untuk self forgiveness gitu. Karena ini the self hate ini ya antidotnya adalah self forgiveness yang kemudian mengarah kepada self compassion gitu ya. Nah, ini hasil surveinya yang tadi ditunggu-tunggu gitu. Jadi ketika saya tanya gitu, ini memang tidak banyak yang mengisi, hanya 56 orang gitu. Itu memang saya menulis juga tidak ada paksaan gitu ya, untuk mengisi kita nyantai aja gitu ya. Kalau memang pengen tahu ya isi, kalau nggak pengen tahu juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, ketika saya tanya apa yang ingin dibicarakan kalau punya kesempatan bicara dengan seorang konselor, itu kebanyakan mengisi juaranya adalah di sini gitu ya, feeling worried or stressed gitu.
sama ya, berarti ya sama dengan kasus-kasus yang kebanyakan hadir di meja saya gitu kan. Terus kemudian juara 2-nya di feeling down or sad, masih satu level gitu kan. Terus kemudian juara 3-nya diperoleh oleh urusan keluarga. Ini juga gitu ya. Jadi yang tadinya berkegiatan di luar itu bisa melepaskan kita dari, kalau anak sekarang istilahnya toxic family gitu ya, toxic parent gitu. Itu kita harus dikondisikan, harus kembali pulang ke rumah semua masing-masing, harus berhadapan dengan, saya pernah dikirimi di DM gitu ya, di Instagram gitu, oleh salah seorang murid SMA. Dia bilang, "Kak, saya itu sekarang itu kan semua harus dilakukan dari rumah. Di rumah saya itu kayak neraka. Tapi saya nggak ada satupun teman saya atau siapapun di sekeliling saya yang tahu kondisi saya ini. Saya nggak pernah cerita. Jadi kakak adalah orang pertama yang saya ceritain bahwa ya kayak gitu ya. Papa mama selalu bertengkar, berantem gitu. Memang mereka berusaha untuk tidak berantem di depan saya. Tapi saya mendengar dan saya merasakan wajah papa dan wajah mama itu tidak bahagia. Bagaimana saya bisa bahagia ketika mereka tidak bahagia? Saya bisa ke sekolah. Saya mencoba untuk memperhatikan teman-teman saya, jadi telinganya teman-teman saya. Tapi akhirnya saya tidak bisa dapat telinga untuk menceritakan apa yang saya rasakan. Nah, kayak gitu-gitu loh ya. Itu kan sedih gitu kan. Harusnya kan bisa cerita open up gitu, tetapi nggak bisa. Dan sekarang tuh makin seperti itu gitu, makin bungkam, makin merasa terbungkam gitu. Ya semoga yang di sini enggak lah ya gitu. Semoga yang di sini enggak begitu. Tapi ini potretnya ternyata surveinya begitu gitu ya. Feeling down or sad, feeling worried or stressed gitu. Dan dari hasil pengukurannya itu kan ada beberapa section gitu ya. Itu sebetulnya screening mental health secara umum gitu. Secara umum ada beberapa yang ada yang untuk melihat apakah ada attention deficitnya, ada hyperactive-nya, apakah ada apa namanya oppositional or kooperatif dalam berelasi, mengukur itu gitu ya. Ada tentang apa lagi kemarin itu mood disorder kayak gitu ya. Nah, kebanyakan itu juaranya di sini. Juara satunya kebanyakan di general anxiety sama separation anxiety. Dan ini oposisi. Saya slash kooperatif itu untuk menunjukkan tentang relasi itu tadi gitu ya. Jadi juara 3-nya itu problem di relasi kalau dari hasil screeningnya itu. Nah, kita lihat relasi di sini itu relationship masuk hanya satu orang yang bilang gitu ya. Mungkin relasinya lebih ke arah family ini gitu ya, relasi lebih ke arah oposisi daripada kooperatif gitu. Jadi kayak bertentangan gitu ya. Iya memang ada generasi kesenjangan sih ya, ada kesenjangan generasi gitu di antaranya. Nah, sekarang untuk dealing-nya, kemarin saya diingatkan oleh Kak Riki gitu ya bahwa setelah itu jangan lupa nih Kak gitu dikasih tahu how to deal gitu, how to cope gitu dengan semua gejala itu. Saya cepat aja karena kan saya cuma 30 menit ya, jadi harus cepet-cepet gitu sudah overtime. Oh, gitu. Nah, memang yang pertama memang kita harus melakukan medication gitu ya, dan ini harus berdasarkan resep dokter gitu. Jangan diobati sendiri pakai resepnya teman gitu. Jadi depresi itu adalah situasi yang sangat berbahaya. Situasi kita berjalan di dalam kegelapan. Walaupun sekeliling kita terang gitu ya, tetapi itu gelap gitu ya. Semuanya itu gelap gitu. Jadi kalau tadi itu kita masih anxiety itu otaknya itu berkabut gitu untuk mikir, kalau ini tuh gelap gulita gitu, sudah gelap gulita berkabut gitu ya. Jadi nggak kelihatan apa-apa sama sekali orang dalam kondisi depresi itu. Jadi sangat butuh medication gitu. Ini ibaratnya kayak orang yang nyedot kabutnya gitu ya, sama yang bawa lampu gitu, bawa lilin gitu. Nah, itu medication untuk mempermudah terapi-terapi selanjutnya. Selanjutnya bisa pakai cognitive restructuring. Jadi menganalisis, menantang persepsi-persepsi kita yang mungkin salah, tapi ini perlu didampingi semuanya ini ya. Apapun yang saya tawarkan di sini itu perlu didampingi oleh profesional. Kondisi depression itu sulit menghadapinya, gitu. Tidak mudah gitu kalau sudah masuk ke depression. Terus forgiveness therapy ini yang saya sedang mensosialisasikan tentang forgiveness therapy. Bagaimana dan itu efeknya luar biasa gitu ya. Mengampuni itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi membebaskan dirimu dari kepahitan, membebaskan dirimu dari rasa sakit. Orang yang menyimpan dendam dan rasa kecewa dan marah itu ibaratnya kayak menggenggam pecahan kaca. Makin kita genggam, makin sakit.
gitu ya. Maka forgiveness therapy itu mengajarkan untuk letting go, gitu. Melepaskan pecahan itu dan membalut luka itu, gitu ya, dengan mercy, dengan compassion, gitu ya. Terus dengan gratitude ini juga, gitu, count your blessing, gitu ya. Itu tidak hanya ini benar-benar ini ya, kalau gratitude therapy itu tidak hanya thankful yang dipaksakan gitu, tetapi memang betul-betul kita bersyukur gitu, mensyukuri gitu, betul-betul merasakan rasa syukur yang tidak kita buat-buat begitu. Atau yang kita pernah tahu Pak Habibie pakai naratif terapi ketika kehilangan Ainun, Ibu Ainun gitu ya, menuliskan apa yang dialami sambil menantang pikiran-pikirannya dia. Ya, last but not least, art therapy. Gitu. Art therapy ini termasuk musik, gambar. Kalau di sini lebih ke arah gambar ya, karena menggambar seni itu memancing kreativitas, memancing otak kanan, memancing rasa yang lebih positif. Seperti itu. Kira-kira gambarannya. Nah, kalau mood disorder kurang lebih gitu ya, kurang lebih mood disorder itu seperti itu. Saya memang memasukkan deskripsinya di sini karena supaya tidak langsung teman-teman dari sini langsung tahu, langsung ngomongnya, wah aku mood disorder nih. Enggak juga gitu ya. Mood disorder ada syaratnya untuk disebut sebagai gangguan mood. Kalau itu terjadi dalam jangka waktu yang lama, kemudian rasa happiness-nya itu ekstrim, rasa sadness-nya juga ekstrim, both juga ekstrim gitu. Seperti itu, dan mulai kehilangan rasa untuk mengikuti semangat gitu ya, untuk mengikuti aktivitas yang biasanya kamu suka gitu. Nah, caranya gimana untuk mengatasi itu? Mindfulness. Mindfulness ini bisa mindfulness breathe gitu ya. Ini saya kasih seperti ini untuk kata kunci ya, supaya teman-teman bisa mencari sendiri nantinya gitu kalau waktunya tidak cukup. Gitu. Terus musik terapi. Kalau saya sih personally mendalami tentang musik terapi ini sendiri gitu ya. Jadi bagaimana lirik itu bisa menulis lirik lagu itu menuangkan perasaan kita gitu ya, mengasah, membangun emosi yang lebih positif gitu, menggambarkan istilahnya positive introduction gitu tentang diri kita, feeling, perasaan kita, gitu, pikiran kita, sense of self kita. Nah kalau anxiety ini ada, saya memang menyampaikannya hanya anxiety karena kalau ada kondisi kecemasan itu bisa sampai masuk ke dalam kondisi disorder. Nah, ini kayak mental health gitu ya. Ada poor mental health, ada yang sampai mental health problems yang ke disorder gitu. Nah, ini anxiety secara umum. Kalau secara umum itu ya masih cemas yang wajar tetapi agak mengganggu gitu. Agak mengganggu itu tidak terlalu mengganggu gitu ya sampai membuat kita malas hubungan sama siapa-siapa. Nah, itu bisa pakai stress management, bisa pakai mindful breath gitu ya, pernafasan mindfulness, mindfulness nafas gitu. Jadi latihan ngatur nafas, termasuk yoga itu juga gitu ya, itu latihan nafas pernafasan. Aromaterapi gitu, itu juga bisa membantu. Chamomile, bau-bauan lavender, bau-bauan kayu cendana. Nah, itu tuh bisa membuat kita lebih tenang, gitu ya. Lebih tenang, lebih bisa menangani kondisi anxiety. Nah, addiction memang tidak saya kasih deskripsi karena addiction ini sama seperti depression, butuh profesional untuk mendampingi gitu ya, detoksifikasi gitu dari medication-nya, kemudian di reshape lagi, restructuring kognitifnya lagi gitu ya, termasuk perilakunya supaya dia tidak kembali kepada perilaku ediknya dan ditingkatkan kemampuan dia untuk mengelola diri. Seperti itu. Makanya 1, 2, 3 ini step-step. Jadi harus ada detoksifikasi, gitu. Detoksifikasi keinginan bermain game, detoksifikasi keinginan mencari informasi, kan kayak gitu. Kemudian recovery destruction. Nah ini sih alasan biasanya orang itu barrier ya mencari bantuan. Ini survei yang bukan saya lakukan, gitu. Ini dilakukan di tahun 2019 pada orang-orang usianya 16 sampai 28 tahun. Itu rata-rata paling besar itu karena malu, gitu, costly, berbayar gitu kan, terus kemudian rasanya masalah saya terlalu sederhana. Saya pakai karena relate gitu. Saya survei sendiri itu juga begitu, tapi nggak selengkap ini gitu ya. Survei dari beberapa mahasiswa saya itu begitu gitu ya. Rata-rata itu rasanya masalahku nggak seberat itu deh, nggak seberat yang diceritakan Kak Mary gitu. Kayaknya nggak perlu deh dibicarain. Gitu. Nah, gejala-gejala gitu ya, hati-hati. Gejala-gejala itu yang kita perlu waspadai, resiko-resiko untuk bertambah parah. Tidak mau dihakimi, nggak mau dinilai, nggak mau didiagnosa, nggak mau dianggap tidak beriman, gitu ya. Tidak mau membicarakannya, lebih baik diam. Takut
tentang resiko dia harus melakukan perubahan, entah pada cara berpikirnya, pada situasinya gitu, atau harus pergi dari sisi seseorang gitu ya. Tidak tahu harus berbicara pada siapa, takut malah menimbulkan masalah, membuat orang merasa kamu ini cerita-cerita sama orang malah bikin aib gitu ya. Takutnya nggak dianggap serius karena ini juga sering gitu ya teman-teman itu ada ya orang-orang itu menggunakan humor untuk mengalihkan perasaan depresinya dia. Beberapa mahasiswa saya deh begitu gitu ya. Sehingga ketika dia akhirnya berhasil mengeluarkan perasaannya itu, dia bilang, "Selama ini aku nggak berani ngomong. Karena orang sudah melihat aku sebagai orang yang easy going. Sudah melihat aku sebagai orang yang receh gitu ya, orang yang suka bercanda gitu. Jadi kalau aku punya masalah kan awkward gitu ya. Kan silly gitu. Aneh, bodoh, not cool gitu ya kalau ngomongin itu gitu." Seperti itu ya. Kadang merasa bahwa itu hanya karena beda budaya, takutnya ada language barrier gitu ya, tidak bisa memahami komunikasi gitu. Tapi kuncinya begini ya, teman-teman, apapun yang saya tawarkan tadi, to solve real problems, we need to learn to open up to one another. Gitu ya. Jadi kita perlu untuk terbuka, belajar terbuka. Itu sulit gitu. Tapi kalau kita membuka diri kita menerima masukan, gitu ya, kita bertumbuh. Nah, sekarang tinggal ngasih masukannya itu gitu ya. Ngasih masukannya kita perlu hati-hati gitu. Kita perlu menyeimbangkan antara grace giving with truth telling gitu ya. Tadi artinya apa? Ketika kita menyampaikan suatu hal yang sejujurnya tentang orang yang kita lihat ini, keadaannya gitu ya, bahwa dia butuh pertolongan, itu kita tetap perlu mengimbangi itu dengan kasih dan kebijaksanaan. Maksud saya lebih ke arah situ gitu ya, grace giving itu. Kalau kita tendensinya adalah membuat dia itu kapok gitu ya, selama ini ngerasa hidupnya sempurna, kapok, syukur gitu ya, hidupmu ternyata tidak sesempurna itu. Nah, itu berbahaya, kita menghilangkan sisi ininya. Tapi kalau kita memberikan kejujuran itu dengan kasih gitu ya, jadi kita memang peduli dengan kesejahteraannya dia, kebahagiaannya dia. Ini nggak apa-apa gitu ya. Truth itu memang menyakitkan, tetapi kalau kita berikan dengan kasih, maka yang lebih tertangkap itu caring-nya daripada rasa sakitnya. Gitu. Nah, ini tips-tipsnya aja gitu ya. Kalau mau mendekati seseorang, mau membantu dia gitu. Banyakin denger daripada komentar, kecuali dia minta komentarmu. Gitu. Terus dorong dia untuk mencari bantuan profesional jika dibutuhkan. Kalau perlu ya ditemenin. Kalau di psikologi ada mata kuliah namanya psychological first aid. Jadi dukungan awal itu seperti itu gitu. Jadi kalau dia butuh bantuan profesional, tak temani, aku punya ini teman kenalan gitu ya. Dan kadang orang tuh takut ya, profesionalnya beneran tak profesional, gak kenal gitu. Encourage self help, involve family, dan stay in touch. Gitu. Jangan sampai kehilangan kontak gitu ya. Nah, ini sedikit ayat-ayat yang biasanya menguatkan gitu untuk ketika dalam kondisi kita in trouble gitu ya, atau kondisi bingung gitu ya. Kita bisa melakukan apapun karena ada Tuhan yang selalu menguatkan kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak usah takut gitu ya, karena Tuhan itu juga selalu ada di kita gitu ya. Terus sekalipun kita bersedih gitu, kita harus ingat gitu ya, ada malam, ada pagi gitu. Selalu ada pagi. Jadi ya kita seperti matahari gitu. Ada saatnya dia tenggelam, sedih, akui saja, rasakan, terima, deal with it gitu ya, dan control it gitu, manage it gitu ya. Jadi kembalilah terbit gitu seperti matahari dan menikmati hidupmu. Oke, let's have a discussion. Kita diskusi aja kalau gitu. Ini maaf sudah overtime gitu dari waktu yang disediakan. Terima kasih Kak Mary. Iya. Ini kayaknya yang lain juga seneng dengerinnya soalnya. Jadi mereka nggak kepikiran ini apa jamnya Kak Mary untuk yang presentationnya kelewat, kayaknya nggak peduli semua Kelewat ini. banget. Seneng soalnya. Kak, teman-teman boleh raise hand kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau juga menuliskan di kolom chat ya, supaya nanti Kak Mary bisa memberikan jawab ya. Terus catatannya pertanyaannya soal mental health ya, jangan soal konsultasi. Jadi kalau konsultasi ntar ada waktunya sendiri ya, bisa kontak Kak Mary juga. Nah Kak, kalau misalnya dari apa yang sudah Kak Mary sampaikan ini, berarti bisa nggak kalau misalnya saya bilang gini,
Berarti yang kita butuhkan di sekarang ini itu untuk menjaga supaya mental health kita selalu dalam kondisi yang good tadi, itu adalah caring. Artinya kepedulian dari orang-orang di sekitar kita atau juga termasuk supaya kita jaga mental health orang-orang di sekitar kita, ya kita juga harus caring sama mereka. Sebenarnya kuncinya adalah self care dulu ya Kak Riki. Jadi Oke. sebelum kita caring pada orang lain, kita Self perlu care self berarti care Kak. pada diri kita. Self care itu sederhana kok. Misalnya kayak apa ya? Kita ada me time yang kondisi kita misalnya dengerin musik sambil nyetrika gitu, atau dengerin musik sambil beres-beres kamar, atau apa yoga gitu Hmm. ya, yoga jadi 10 menit 15 menit itu cukup gitu, pokok itu dilakukan rutin gitu. Itu penting gitu. Sebelum kita memutuskan untuk membantu orang lain caring pada dirinya mereka, kita harus caring sama diri kita sendiri dulu. Oke. Berarti, nah ini kadang gini Kak. Bedanya mungkin jadi agak tipis ya. Artinya ya me time kan kalau saya baca misalnya di Instagram gitu. Banyak kadang postingan ya ini me time-nya jadi kelamaan dibanding dibanding kebutuhannya. Nah, itu gimana cara taunya tuh? Ya Apakah tinggal memang dilihat sampai aja. benar-benar misalnya ya me time. Oke, aku keluar, aku hangout ya, hangout pergi sendiri makan, terus ya enjoy myself, terus begitu udah menikmati itu terus kayaknya udah cukup tapi pengen lagi. Nah, itu gimana, Kak? Sebenarnya gini, kita mesti ngelihat yang kita tadi yang saya bilang bahwa terminologi itu kita mesti hati-hati gitu ya. Terminologi itu kan Hmm. istilah gitu. Kalau misalnya kita mengatakan, wah kita me time-nya kebanyakan sebentar. Me time-mu ngapain gitu. Me time-mu jangan-jangan me time itu ngurusin scroll information tentang orang lain. Jangan-jangan me time-mu itu kamu isi dengan memikirkan tentang apa ya Oh, yang ya ya. teman-temanku nih ngapain ya gitu ya. Maka itu bukan me time gitu. Tetapi ya out of me gitu ya. Jadi memikirkan yang lain seakan-akan tuh kan waktu itu kita habiskan sendirian bukan berarti itu me time gitu karena kita banyak juga mengalami kesendirian kan saat ini gitu ya nggak boleh physical distancing dan seperti itu. Me time yang saya maksudkan lebih kepada self flourish ya, jadi lebih ke arah self care, self compassion tuh kita bangun lagi gitu ya, bagaimana kita mengasihi diri kita kenal nggak sih yang sederhana deh, kita kenal nggak signal tubuh kita Hmm. gitu ketika tubuh kita ngerasa capek gitu, kita tahu nggak atau seringkali kita kebablasan kalau melakukan sesuatu tuh sampai harus matanya kering dulu, harus tengkuknya sampai istilahnya tengeng gitu ya, itu dulu gitu ya, baru kita ngerasain gitu. Atau kita ya padahal kalau mau duduk diem gitu ya, mindful yang saya bilang itu ya. Saya Oh. kadang-kadang kalau pas kondisi banyak yang konseling gitu, mesti mindful dulu sebelum masuk kelas gitu. Karena ya itu, saya mesti kayak merasakan, oke, ini ada suara angin. Ada angin, ini angin apa? Oh, angin yang di luar jendela saya, angin dari kipas angin dari ini. Terus mulai merasakan ini menyentuh tubuh saya bagaimana. Body scan, mulai body scan. Oh, menyentuh kepala saya. Terus mulai merasakan ada nggak tubuh saya itu berbicara tentang rasa sakit. Ada nggak rasa sakit yang dirasakan tubuh saya, tapi ketika saya sibuk dengan berbagai macam aktivitas, itu saya apa ya, kehilangan itu gitu ya, signalnya itu gitu. Itu kadang muncul loh rasa sakit. Kalau itu saya sering kali main sama teman-teman mahasiswa itu kalau kelihatan sudah mereka nggak mau open kamera semua, ayo kita mindful dulu gitu, buka kamera gitu, kita mindful dulu, body scan gitu. Itu kadang kerasa sakit di sininya, kadang ngerasa sakit Hmm. di tangannya, ngerasa sakit di ulu hatinya dia, ngerasa sakit di mana. Nah, ayo coba sekarang latih pernafasan. Apa yang bikin itu sakit? Coba kamu pegang tanganmu di situ, terus kamu kasih sayangmu, kamu bilang terima kasih ya kamu sudah bekerja sampai sekarang. Jantung saya berdebar sakit rasanya di dada. Oke, coba taruh tanganmu di dadamu, bilang terima kasih ya jantungku, kamu sudah berdetak dengan baik sampai aku usia sekian. Terima kasih jantungku, kamu menemani aku dalam kondisi ketika aku merasa tidak ada yang menemani aku. Nah, kayak gitu. Nah, itu membuat Hmm. akhirnya orang healing kan gitu ya. Itu salah satu contoh gitu ya. Yang saya bilang dengan me time itu self care itu seperti itu, self compassion, self. Oke. Makasih Kak Mary buat pengantarnya kita nih. Ini ada yang mau tanya, Kak. Leo, apakah mau tanya ke Kak Mary? Ini ada di chat raise hand. Iya Kak, mau tanya. Oh ya, Leo, silakan. Yang tadi ayatnya aku kurang ngerti Kak. Oh, ayatnya Kak Riki. Oh, yang Iya. ayat. Dibukakan aja ayatnya dari Alkitab Kak Riki, Filipi, terus ada Mazmur itu tadi. Yang Iya saya ngambilnya Kak. cuma dari Filipi dan Mazmur ya.
Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Maksudnya gimana, Leo? Minta Itu dibacain karena in Oh, English. minta dibacakan. Heeh. Oh iya, sebentar ya. Ini ya. teman-teman panitia bisa bantu di chat di kolom chat ya. Iya. Ya ada Filipi 4 ayat 13, terus Mazmur 23 Mazmur ayat 23 sama Mazmur 30 ayat 5 ya, Kak Mary ya tadi ya. Iya. Ada tiga bagian di Alkitab kita yang jadi acuannya Kak Mary ini untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya ya Tuhan juga selalu menyertai teman-teman semua gitu ya. Di Alkitab memang nggak disebut tentang depresi ya Kak Riki, tetapi Ya, gejala-gejala depresi dirasakan oleh beberapa tokoh-tokoh di Alkitab yang dimunculkan juga di situ. oke. Oke, terima kasih Leo. Kita lanjut ke teman-teman yang lain dulu ya. Ini ada Tasya dari GKI Kemang Pratama sama ada Kak Mep ya. Silakan Tasya dulu. Bang Mark dulu, Bang Mark salah duluan. Bang dulu aja nggak Enggak apa-apa. ada yang private chat ke saya Kak Riki. Kayaknya itu setelah Leo tadi private chat, Oh jadi iya. saya nggak nyebut nama ya. Saya nggak Oke. nyebut nama karena private chat, tapi dia bertanya kalau misalnya mau cerita tapi nggak bisa ceritanya, terus dibiarin gitu aja, juga berarti mempengaruhi kesehatan mental ya? Iya, jawabannya iya. Pak dibiarin aja karena nggak tahu mau cerita pada siapa itu karena belum mencoba gitu ya. Kadang kita itu ketakutan tuh kita simpen terus nggak usah deh, kayaknya nggak penting deh ceritaku ini. Coba aja ceritain gitu ya, coba ceritain, angkat, speak up gitu ya. Kalau nggak siap untuk langsung cerita tentang masalahnya, ya ngomong aja, aku nggak tahu rasanya ini rasa apa. Oke, saya akan masuk biasanya kalau ngomong ke saya ya, biasanya saya akan ngomong ya yang akhir-akhir ini kamu lakukan tuh aktivitasnya ngapain gitu ya. Nah dari situ saya akan tahu apa yang dia pikirkan, apa yang dirasakan kayak gitu. Membantu seseorang terserah. Tapi ya yang menchatting saya ini bisa menghubungi Kak Riki juga, bisa menghubungi Faskomnya juga gitu ya untuk ngobrol gitu. Tapi at least harus dibicarakan karena kalau tidak memang akan berdampak pada caramu melihat dunia, caramu melihat dirimu sendiri, caramu merasakan dirimu, jadi caramu memaknai hubunganmu dengan orang lain. Oke. Terima kasih Kak Mary ya sudah menjawab pertanyaan teman-teman tadi yang private chat ke Kak Mary. Semoga menolong ya. Kak Mep, silakan. Oke, terima kasih Kak Riki. Ya, Kak Mary nih panggilannya atau Bu nih. Kak aja lah Kak, biar lebih mudah gitu ya. Oke, aku lebih tertarik ini nih. Tadi hampir di akhir banget tuh first aid, apa tadi? Psychological first aid. Yes, psychological first aid. Nah, ini kenapa aku mau tertarik sama poin itu karena aku percaya bukan suatu kebetulan juga banyak orang yang cerita ke aku nih. Gitu kan. Nah, tapi aku bukan profesional gitu. Nah, pertanyaanku adalah sampai batas mana aku bisa nemenin mereka, bisa dampingin mereka dan ya syukur-syukur mungkin aku bisa mengarahkan mereka ke jalan keluar, ke jalan yang lurus dan benar gitu, Kak. Kira-kira untuk orang awam batasannya sampai seperti apa dan apa yang bisa dilakukan gitu. Terima kasih. Kembali kasih. Saya langsung jawab aja ya Kak Riki ya. Silakan Kak Mary. Iya, jadi memang kalau psychological first aid itu bisa dilakukan oleh siapapun ya, tidak harus psikolog, tidak harus dokter, tidak harus psikiater gitu ya. Jadi yang penting orang yang peduli sama orang lain gitu ya, yang punya hati untuk menolong orang lain kayak gitu. Nah itu bisa psychological first aid itu sederhana sebenarnya. Intinya itu kita membantu seseorang merasa lebih tenang gitu. Nah berarti apa? Kita tidak membantu dia menyelesaikan masalahnya dia, tapi membuat dia merasa lebih tenang. Psychological first itu adalah itu. Dukungan awal psikologis itu seperti kotak P3K, gitu kan? Kotak P3K itu nggak punya obat untuk orang darah tinggi, tapi dia juga nggak punya untuk tensi gitu kan? Untuk orang nolongin orang yang kecelakaan gegar otak juga nggak ada. Dia adanya terbatas. Tapi itu pertolongan pertama, pertolongan diberikan. Nah, psychological first itu juga begitu. Kuncinya kalau misalnya itu satu ya, jadi kita bukan menyelesaikan masalah orang lain. Psychological first aid bukan menyelesaikan masalah orang lain, tapi kita membantu dia untuk istilahnya membuat korteksnya dia bisa lebih clear gitu ya. Jadi lebih tenang. Kemudian dia bisa menghadapi masalahnya dia. Gitu. Makanya dia bisa mikir tenang untuk apakah dia butuh ke profesional atau tidak. Itu satu. Kunci kedua adalah kalau kita ragu, kita bisa nolong dia. Lebih baik kita arahkan dia untuk mencari bantuan profesional. Jangan memaksakan diri.
gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat gejalanya dia udah ke arah bunuh diri nih, udah ke arah dia ini diajak ngomong yang biasa ini udah nggak bisa gitu. Diajak ngomong ayat-ayat juga nggak bisa, diajak ke gereja juga nggak bisa, diajak buka Alkitab memuji Tuhan juga nggak bisa gitu ya. Cenderung untuk menarik diri. Sudah, arahkan aja untuk mencari bantuan profesional. Gitu. Oke, jadi jangan maksain diri juga ya buat Soalnya menjawab. kita sendiri ya, kayak saya itu seringkali menekankan, kita belajar psikologi, kita belajar tentang ini, itu tidak membuat kita imun, gitu ya. Tidak membuat kita otomatis kita bisa handling masalah kita sendiri, otomatis mental health kita good, gitu ya. Enggak, gitu ya. Tidak begitu. Not so good pun enggak apa-apa, asal kita belajar dari not so good itu untuk mengarah kepada good, gitu ya. Itu seperti itu. Tapi kita nggak imun. Kita butuh untuk ngomong sama orang lain. Even saya psikolog itu butuh untuk ke psikolog lain loh, gitu. Pada titik tertentu Ya, gitu. ya. Karena kita nyerap ya perasaan orang lain, kita menyerap masalah orang lain kan seperti itu. Oke, terima kasih Kak Mep sudah mengajukan pertanyaan ya. Kayaknya juga ngelengkapin kita semua nih. Terakhir Tasya silakan. Kak, aku mau nanya. Jadi itu aku tuh punya teman udah mengalami gejala yang Kak sebutin kayak satu gejala dia badannya suka tremor, sesak nafas. Kalau dia tuh lagi stres dan panic attack. Nah, jadi tuh papanya dia dan dia tuh udah nyadari kayak anak tuh mentalnya tuh udah ada yang salah, tapi kayak masih ragu-ragu gitu untuk ke profesional. Nah, bagaimana meyakinkan dia it's okay itu segera untuk kamu tuh pengobatan karena ini udah parah, karena dia selalu cerita ke aku, foto ke aku kayak badannya udah sesek, kayak kayaknya yang tadi gejala yang beberapa gejala yang kasus itu udah disebutin apa ya, udah dialami semua gitu loh Kak. Bagaimana untuk make sure dia it's okay itu ke psikolog atau ke psikiater segera. Itu sih Kak yang pasti pergumulan aku sama sekarang. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, karena pertanyaannya Tasya ini mewakili teman-teman juga yang kesulitan gitu ya. Bapak mikirnya itu berkali-kali, tapi kita harus bersyukur gitu. Berarti kan dia korteksnya masih bisa mikir gitu ya, mempertimbangkan, walaupun masih error gitu ya. Karena errornya kan berarti dia tidak tahu resiko dari tidak bisa merasakan resiko kalau dia membiarkan kondisinya seperti itu kan begitu, walaupun sudah diperingatkan oleh orang-orang di sekitar, ibaratnya udah ada warning sign, tapi dia mengabaikan itu dan terus aja bisa aja masuk ke jurang kan gitu. Satu yang bisa dilakukan oleh yang non profesional itu adalah menemani dia. Orang-orang seperti ini tidak boleh sendirian, karena ketika dia sendirian dia akan makin parah gitu, makin intens emosinya dia. Apalagi kalau problemnya dia adalah orang-orang yang saat itu ada dan tinggal berada bersama dengan dia, ada di sekitarnya dan tinggal bersama dengan dia, keluarga gitu ya. Nah itu big problem. Biasanya tidak ke profesional itu karena problemnya itu di keluarga, terus kemudian ya masalahnya itu masalah seputar keluarga yang membuat dia menunjukkan gejala seperti itu. Dan yang kedua kemungkinannya karena faktor ekonomi gitu ya, berpikirnya bahwa ke profesional pasti mahal gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu, bisa aja dia itu diajak ditemani gitu ya, ditemani dulu misalnya ke yang murah lah. Yang murah apa sih? Yang murah kan aplikasi-aplikasi sekarang itu kan misalnya Halodoc. Halodoc itu kan juga nggak mahal gitu ya. Dia setengah jam bisa untuk berapa puluh ribu, 50.000 kalau tidak salah gitu. Kalau tidak salah 50.000 itu bisa konsultasi dengan psikolog atau ngobrol dulu, coba gitu ya, coba 30 menit ngobrol enggak. Kalau dia nggak mau ngobrol, ya sudah gitu ya. Berarti coba sih kamu tulis gitu. Kita ajak dia untuk kayak tadi tawaran-tawaran itu, art terapi gitu ya, coba dia lakukan itu, aromaterapi, coba diberikan gitu. Dicoba segala cara untuk membantu dia itu lebih tenang, itu tadi psychological first aid itu ya. Jadi membuat dia tenang dulu sampai dia bisa mikir clearly, sampai dia bisa memikirkan, sambil pelan-pelan kita ajak ngomong bahwa kayaknya ini tuh aku nggak bisa bantu kamu deh, tapi aku bisa nemenin kamu gitu, tapi aku bisa nemenin kamu kalau kamu butuh untuk ditemenin ngomong sama seseorang gitu. Misalnya seseorang tuh yang kamu pikirkan siapa kalau kamu mau ngomong, nggak tahu aku mau ngomong sama siapa sih, pelan-pelan, jangan ngomong nggak tahu siapa dulu, siapa gitu, orang yang biasanya kamu dengerin, yang paling nyaman kamu ngobrol sama dia. Nah, kayak gitu kita bisa tuntun dia untuk memikirkan pelan-pelan, karena ya pasti dia akan responnya kan nggak tahu harus ngomong sama siapa, nggak apa-apa lah, tahan dulu, aku tetap hidup kok sampai sekarang kayak gitu ya. Jadi kuncinya kita mesti dorong dia dengan cara temani,
Terus nggak usah langsung ngomong ke fokus masalahnya dia, tapi temenin dia untuk daily activity-nya. Ayo kita aromaterapi, yuk aku tegang nih akhir-akhir ini. Ayo kita aromaterapi gitu. Ayo kita ini yuk bikin apa namanya yang kayak India itu loh, Kak Riki tahu apa itu namanya ya? Aku kok lupa istilahnya. Apa itu Yang yang mewarnai itu mewarnai ya? itu. Iya, apa Ya sih ya, namanya? coloring itu. Coloring itu, itu. Zentangle ya. Apa? Zentangle ya, terus yang apa yang biasanya kalau di Gramedia ada yang buku-buku untuk ini ya, healing itu yang mewarnai itu kan ya, Kak ya itu. Itu main Rectangle, warna. Kak. Oke. Mungkin. Ya. Kok rasanya enggak gitu, tapi ya udah kalau paham maksudnya. Jadi intinya ya menemani ya, Kak Mary ya, menemani Ya, nggak mereka boleh ini. dibiarin sendirian. Nggak boleh Kalau dia sendirian. nggak mau ke Oke. profesional ya kita temenin, kita kasih psychological first aid itu dulu semampu kita. Kak, satu lagi, mungkin pertanyaanku juga agak nyambung. Kalau sekarang dia belum mau, kita alihkan emosi dia kayak, ayo coba nulis, ayo coba kayak menjauhkan kayak ada perasaan untuk kayak self harm nggak? Itu juga bisa nggak sih Kak sebagai orang awam? Boleh, untuk mengalihkan tapi jangan emosinya dia. didorong ke self harm-nya itu. Oke. Tulis aja apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, kayak gitu. Kalau aku nggak tahu apa yang aku pikirkan, dia tetap mau nulis, yaitu jalan tengahnya itu lewat art terapi, aromaterapi itu kan dia tidak harus bersentuhan langsung dengan lukanya, tetapi dia healing, gitu ya, healing secara emosi, calming lah, kayak gitu. Thank you Kak. Oke. Welcome. Terima kasih juga buat Kak Mary untuk share ilmu juga pengalamannya buat kita semua. Teman-teman juga jangan lupa ada media Discord di mana teman-teman juga bisa cerita ke fasilnya juga, bisa cerita ke teman-teman juga. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga bisa disampaikan di situ ya, supaya kita juga semua jadi satu komunitas nih yang bisa saling menguatkan juga ya. Terima kasih untuk Kak Mary ya. Satu lagi boleh nggak? Ada yang tanya secara private dan menurut saya perlu dijawab. Boleh ya, teman-teman ya. Gimana ya? Yang lain? Ya, oke, boleh. Silakan ya. Kak. Ya, cuma satu kok ini. Gitu ya. Terus saya pilih satu gitu. Jadi satu ini bilang bahwa dia nggak mau disebutkan namanya lagi, tapi karena private gitu ya. Ada luka trauma di masa lalu yang menyebabkan dia mengalami trust issues. Nah, dia bertanya, apakah trust issues ini dalam relasi itu akan bisa membawa pada kondisi mental illness? Karena seringkali itu menimbulkan dia sampai nangis, bukan nggak mau berhenti, tapi nangisnya itu sampai bikin dadanya sakit. Terus ya nggak enak semua kan kalau sudah seperti itu. Nah, dia bertanya, teman ini bertanya, cara untuk pulih dari trust issues gitu. Satu, berita buruknya itu tidak mudah, butuh waktu dan butuh kemauan, gitu ya. Bagus bertanya, berarti sudah ada kemauan, cuman nggak tahu seberapa besar, gitu. Tapi butuh waktu, karena apa? Membangun kepercayaan itu tidak mudah. Ketika kepercayaan itu hancur, maka membangun kembali butuh waktu lebih lama. Tapi selama ada kemauan, kita bisa lakukan self forgiveness. Pertama, ampuni dulu. Kenapa saya mengarahkannya pada self? Padahal ini trust issues kan dengan orang lain, gitu ya. Kita harus mengampuni diri kita sendiri dulu, karena kita membiarkan diri kita ngerasain itu, gitu ya. Kita ngerasa benci sama orang lain, kita ngerasa nggak percaya sama orang lain. Kita menebalkan rasa insecure itu. Kita ampuni dulu diri kita minta maaf sama Tuhan, kita minta Tuhan untuk kuatkan kita mengampuni diri kita, self forgiveness. Kita lepaskan diri kita itu dari rasa-rasa itu semua, rasa sakit hati, rasa ini lebih ke arah supaya kita berdamai dengan diri kita, gitu ya. Supaya kita itu memberi ruang buat hati kita itu diisi dengan emosi yang positif. Kalau kita mengisi hati dan pikiran kita dengan hal yang negatif, yang kita keluarkan juga akan toksik, gitu ya, akan negatif gitu. Tapi kalau kita mengisinya dengan yang positif, yang negatif ini tidak punya ruang gitu ya. Bukan berarti nggak boleh negatif ya. Anxiety itu negatif. Kita boleh, kita perlu gitu untuk waspada, untuk berhati-hati pada resiko. Tapi yaitu ketika itu sampai terus membuat kita tidak bisa berhubungan dengan orang lain, terus kita sakit itu tadi sampai dadanya sakit itu, kita sudah harus ada step awal nih, self forgiveness gitu ya. Kita perlu mengampuni diri kita. Dari situ kita akan memunculkan gratitude, kita akan memunculkan compassion pada diri kita lagi, kayak gitu. Itu. Semoga menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Kak Mary menjawab pertanyaannya kita semua. Baik teman-teman, ini akhir sesi kita bersama Kak Mary. Teman-teman silakan on cam karena kita akan foto bareng.
Join now.